semuanya, selamat datang di CEO Lens Podcast. Program ini merupakan bentuk program kolaborasi antar menti dari Star Trek dan Dreamcatcher. Jadi teman-teman, kita itu pengen berbagi nih manfaatnya dari hasil program mentorship. Jadi bukan hanya kami yang merasakan manfaatnya, tapi teman-teman yang nonton juga bisa ngerasain manfaatnya. Tanpa berlama-lama, kita bisa mulai aja ya Bian ya. Menyambut Pak Budi Satria. Udah di sini kok baru disambut. Iya Pak Budi Satria. Okay. Pak, apa kabar nih Pak? Baik, alhamdulillah. Gak capek sih tapi oke. Always semangat ya Pak ya. Sebelum kita mulai Pak, boleh dong cerita dikit gimana rasanya bisa hadir nih. Akhirnya kita membuat program mentorship antara Dreamcatcher dan Star Trek. Perasaan Bapak gitu, kayak kaget gak sih tiba-tiba kita ngajuin podcast gitu? Enggak juga sih, bagi saya sih saya senang aja. Saya kan senang sharing ya sama teman-teman semua gitu ya. Jadi kalau dibuatin kayak gini mungkin lebih bagus lagi, lebih banyak yang lihat gitu ya. Di hampir setiap kesempatan saya juga sering usahakan untuk bisa sharing sama teman-teman ya. Karena banyak hal yang mungkin perlu di-sharing terkait dengan value dan juga apa yang mendasarin kita melakukan sesuatu gitu ya. Mungkin yang teman-teman nggak banyak dapetin itu kalau di sekolahan atau di apa gitu ya. Iya benar banget. Dan maksudnya untuk encourage teman-teman juga ya Pak. Betul, yang belum betul. punya kesempatan mungkin next year bisa ya Pak ya. Iya, karena terinspirasi nih insight atau pengalaman yang bisa Bapak share. Pertanyaannya ada yang berani nggak di CEO gitu Tuh ya. teman-teman berani atau enggak? Udah ditantang loh sama Bapak. Menurut Bapak sebagai seorang mentor, apa sih yang harus dipelajari oleh para menti di program ini? Sebetulnya di program ini gitu ya, ini kan mentorship gitu ya. Jadi esensinya itu adalah lebih kepada pengembangan diri dari masing-masing menti. Setiap orang itu punya kebutuhan yang berbeda-beda, apa yang harus di-develop dan sebagainya gitu ya. Makanya yang mentorship dengan saya kan selalu saya tanya, apa goalnya, apa yang mau di-improve gitu ya. Karena itu harus dimulai dari diri sendiri gitu ya. Dia harus tahu apa yang harus dia improve, apa yang menjadi goalnya gitu. Itu penting banget untuk diketahui sehingga mentor itu bisa mengarahkan yang tepat gitu ya, dengan sharing dan juga memberikan view yang sesuai dengan apa yang diharapkan dari mentinya itu sendiri gitu. Jadi ini kan bukan kuliah. Kalau kuliah kita yang buat programnya kayak ngikutin ini, nggak seperti itu. Jadi pasti development dari masing-masing individu itu berbeda-beda gitu. Berarti the basic poin adalah masing-masing menti harus menyiapkan goal atau objektifnya ya Pak. Iya. Jadi dia di mentorship ini mau pingin dapat apa, gitu ya. Ini kan bukan pelajaran kuliah gitu ya. Jadi akan banyak hal sekali gitu ya. Nggak bisa mentor itu maksain apa yang ada di pikirannya gitu. Harus beranjak dari mentinya itu sendiri gitu ya. Mau pingin dapat apa gitu ya. Jadi itu yang paling penting gitu. Sebenarnya aku mau nanya ini sih Pak, momen berkesan apa selama program Dreamcatcher atau Star Trek? Karena kalau aku selama program mentoring ini tuh yang paling berkesan yang aku selama beberapa hari ikut Bapak ya ke acara batik, itu menurut aku sebuah pengalaman yang luar biasa gitu selama mentoring ini. Kalau dari Bapak sendiri ada yang berkesan nggak Pak? Ya sebetulnya nggak ada yang spesifik ya gitu ya. Sebetulnya yang teman-teman nggak sadar juga, saya juga banyak belajar dari menti gitu ya, dari perspektifnya. Dari situ saya dapat masukan juga bagaimana sih view-nya dari teman-teman. Jadi nggak melulu itu one way dari saya juga gitu ya. Jadi saya juga kadang belajar terkait dengan bagaimana teman-teman menyikapin sesuatu gitu ya. Ada sesuatu yang bisa saya pelajarin di sana gitu. Jadi dari seluruh program mentorship itu mungkin yang berkesan itu kalau saya ngelihat benar-benar ada perubahan yang signifikan dari masing-masing menti saya gitu ya. Banyak dari yang pertama dulu ya, saya pilih teman-teman dari Timor Leste itu juga saya lihat bagaimana mindsetnya itu berubah dari yang sebelumnya. Kemudian menti saya yang
berikutnya juga begitu, dari nggak berani ngomong menjadi berani ngomong dan sebagainya. Saya akan apa namanya happy banget gitu kalau memang terjadi banyak improvement dari menti saya, dan itu bukan karena sayanya gitu, berarti karena ada kemampuan dari menti itu sendiri untuk mengimprove gitu ya, memperbaikin apa yang dilakukan gitu. Nah, kalau lihat progresnya itu signifikan, itu saya sangat senang dan itu cukup berkesan gitu ya. Tanpa harus menyebut individual satu-satu ya. Iya. Impactful ya Pak, yang penting either itu untuk para mentinya dan semoga in general juga impact ke produktivitas masing-masing ya Pak ya. Betul. Oke, ini kita lanjut ke sesi berikutnya, Pak. Ini ada iPad, ada beberapa subjek yang Bapak bisa klik dan ada list pertanyaan yang harus Bapak jawab. Interesting. Boleh deh. Apa ini? Ada leadership, love, challenge, communication skill. Oke. Nah, dari kiri ke kanan aja deh. Leadership. Nah, ini tuh sebenarnya pertanyaan yang menurut kita berdua itu valuable banget, bisa di-sharing ke teman-teman ya, Bian ya. Yang pertama, 5 basic important values in leadership. Iya, saya sering sharing value leadership ini versinya saya gitu ya. Memang ada 5 hal gitu ya. Yang pertama, yang utama banget itu adalah leadership integrity. Leadership integrity itu bukan ngomongin terkait bahwa integritas itu berarti nggak melakukan fraud ya. Kalau fraud dan hal-hal yang nyolong gitu ya, itu udah crime bagi saya. Tapi basic leadership integrity itu adalah bahwa leader itu ketika mendasari suatu keputusan atau decision apapun, itu basisnya adalah for the best interest of the company. Jadi apa yang terbaik untuk perusahaan gitu ya. Saya ambil contoh kadang-kadang simple ya, kadang-kadang kita lupa gitu ya. Kadang leader, setiap teman-teman juga itu punya KPI gitu ya. Hanya karena mau mencapai KPI tapi mengorbankan kepentingan perusahaan dalam jangka panjang. Itu bagi saya nggak punya integritas gitu ya. Integritas itu artinya kita memang benar-benar mikirin apa yang terbaik untuk perusahaan. Simpelnya seperti itu. Jadi kalau kita melakukan decision gitu ya, bukan karena sekedar pengen dapat pamor. Itu kan pribadi gitu ya, tapi perusahaan nanti kena dampaknya atau buat kegiatan sesuatu yang yang quote unquote show off lah, bahwa nanti yang dapat nama leadernya dan sebagainya gitu ya, padahal itu too costly untuk perusahaan, benefitnya nggak dirasakan cukup besar gitu. Itu berarti kita nggak punya leadership integrity gitu. Atau ya gitulah, pokoknya cari supaya kelihatan performansinya bagus gitu ya, jangka pendek, tapi akhirnya nanti dalam jangka panjang perusahaan ini punya masalah gitu ketika buat decision dan lain sebagainya terkait bisnis dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu bagi saya itu nggak punya leadership integritas. Leadership integrity ini sangat penting menjadi core value, karena ketika kita punya leadership integritas dan kita menunjukkan bahwa memang ketika kita buat sesuatu, membuat decision itu untuk kepentingan perusahaan. Ketika ini semuanya tahu, ini enak, ya, ini enak bagi kita untuk mengkomunikasikannya gitu. Dan teman-teman juga nggak ngerasa bahwa dia kan buat gitu biar untuk nama baik dia aja, kan sering kayak gitu ya, banyak yang julitin gitu kan ya. Jadi kalau kita, enggak kok, dia buat kayak gitu memang untuk perusahaan kok gitu. Kita tahu reputasinya gitu ya, karena kita melakukan secara konsisten. Atau ketika kita katakanlah berargumentasi keras gitu ya, ngomong kita fight, kita pilih yang ini dan sebagainya, kita fighting, argue gitu ya, debate sama teman-teman gitu ya. Yang lain mungkin nggak sakit hati karena orang akan bilang, oh iya, dia kalau kayak gitu berarti dia memang mikirin kepentingan perusahaan kok gitu ya. Dan itu teman-teman akan lebih mudah buat decision, nggak ada beban gitu ya. Jadi leadership integrity ini adalah hal yang sangat fundamental, penting gitu ya. Ini juga yang kita lakukan di Telin gitu ya. Kayak saya BOD itu pasti ada masa waktunya gitu ya. Tapi yang kita
pikirkan seperti investasi jangka panjang mungkin yang akan menikmatin berikutnya, itu harus kita lakukan. Walaupun mungkin secara performance mungkin akan mempengaruhi KPI kita dalam jangka pendek, itu nggak apa-apa kita ambil. Tapi kan yang paling penting adalah perusahaan ini dalam jangka panjang itu bisa terus tumbuh gitu ya. Yang menikmatin bisa aja orang lain gitu ya. Nanti setelah periode dari leader atau manajemen tersebut. Tapi itu artinya kita memang mikirin apa yang terbaik, apa yang kita pengen wariskan ke perusahaan gitu. Nah itu bagi saya itu adalah bagian dari integritas. Yang kedua adalah interpersonal skill ya, yang bisa membangun teamwork. Itu penting gitu ya. Jadi leader itu bukan kerja sendiri gitu ya. Kita banyak tim, peering dan lain sebagainya, peer kita yang harus bekerja sama gitu ya. Membangun interpersonal skill bahwa apapun yang kita lakukan itu bukan karena kita tadi sektoral ya, karena basisnya punya leadership integritas tadi, itu harusnya lebih mudah ke sana kalau kita punya interpersonal skill yang bagus untuk membangun teamwork. Nah ini pasti teamwork itu basis utamanya selalu dari trust. Kalau nggak ada trust, nggak akan mungkin ada teamwork, gitu ya. Ya trust basicnya apa? Yang pertama tadi, leadership integrity lagi, gitu ya. Jadi ada di sana, gitu ya. Jadi nggak bisa orang yang stylenya adalah pokoknya dia saja, gitu ya, unitnya saja, gitu, akan bisa membangun teamwork yang bagus dan tidak akan menjadi leader yang baik, gitu ya. Kalau seperti itu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga itu terkait dengan strategic thinking. Ya, ada strategic dan analytical thinking. Pasti basisnya strategic thinking itu dari analytical thinking ya, gitu harus baik. Nah ini penting bahwa leader itu nggak ngomonginnya program hanya just do it gitu ya, bahwa ini untuk jangka pendek apa yang kepikiran di depan gitu ya. Jadi leader itu harus men-set bahwa horizonnya itu dalam jangka pandang seperti apa, gitu ya. Makanya ini disebut dengan strategic thinking, gitu ya. Apa yang harus dilakukan untuk perusahaan ini dalam jangka panjang, atau dia sesuai dengan role-nya dalam jangka panjangnya seperti apa. Gitu ya. Nah kalau kita tahu tujuannya itu, walaupun nanti langkah-langkah kita itu harus muter kemana-mana, itu nggak masalah. Tapi kita tahu goalnya, tujuannya adalah seperti ini. Frameworknya harus seperti ini gitu. Contoh kalau kita mau ke Bandung, mau lewat mana, mau lewat tol, mau lewat arteri gitu ya. Itu ya monggo-monggo saja, mau naik kereta, itu adalah caranya gitu. Tapi goalnya kita sudah setting, mau kita ke Bandung, kapan, jam berapa harus sampainya, kita berpikir dalam jangka panjang seperti itu gitu ya. Nah, ini yang strategic thinking yang harus dimiliki, gitu ya. Memang untuk ini perlu banyak experience dan lain sebagainya, gitu ya. Teman-teman masih harus banyak belajar untuk yang di strategic thinking, gitu ya. Nah, yang keempat itu adalah manage dan motivate people. Nah, penting gitu ya, karena dia leader, di bawahnya ada timnya, gitu ya. Jadi, dan saya pernah sharing sama teman-teman apa bedanya leader sama manajemen. Kalau manajemen sih enak gitu ya. Ya, ini lakukan eksekusi dan sebagainya gitu ya. Pastiin semuanya bisa melakukan gitu. Kalau nanti nggak ada manajemennya, ya mereka bebas melakukan sesuatu. Jadi bagi saya seorang leader yang leader gitu ya, yang bisa encourage sama motivate people itu, walaupun nggak ada leader tersebut, itu orang bisa menjalankan sesuai dengan value-value yang sudah di-sharing oleh leadernya tadi gitu. Jadi dia bisa motivate people untuk kerja extra mile gitu ya, melakukan dengan lebih smart, melakukan hal-hal yang sebelumnya dirasa tidak mungkin. Nah itulah tugasnya leader, bisa motivate people bahwa ini adalah sesuatu yang memang harus dilakukan, dan everyone will do that gitu ya, dengan senang hati gitu ya, akan melakukan itu dengan senang hati gitu. Itu fungsinya leader. Walaupun leadernya lagi nggak ada dan sebagainya, people itu stick dengan itu gitu. Nah itu fungsi yang keempat ya, yang value keempat yang harus dimiliki oleh leader. Dia bisa motivate, encourage people gitu ya untuk melakukan itu. Nah yang kelima itu adalah drive change. Nah, create agility and drive change gitu ya. Nggak mungkin leader yang bisa buat strategic thinking itu nggak bisa mendrive change. Ya udah, tapi kita melakukannya kayak gini-gini aja gitu, nggak akan mungkin berubah gitu ya. Kan ada orang yang bilang gitu, kalau
kamu melakukan hal yang sama, mengharapkan result yang berbeda, itu insane gitu kan ya, itu nggak mungkin, itu gila gitu ya. Ya harus lakukan cara yang berbeda gitu ya, harus berani drive change. Ini juga nggak mudah gitu, pasti akan ada resistensi karena setiap orang itu kan senang dengan situasi yang comfortable, yang sudah terbiasa. Membuat sesuatu yang yang tidak biasa itu nggak mudah gitu ya, ngajak orang, mendorong orang untuk ke arah ke sana gitu ya. Nah, tapi yang ini juga melakukan perubahan itu akan lebih mudah kalau tadi orang semua tahu, oh leadersnya itu punya integritas, itu punya integrity gitu ya. Jadi dia melakukan ini memang untuk kepentingan perusahaan, nggak ada yang lain gitu. Itu lebih mudah untuk membawa orang untuk mau berubah gitu ya. Jadi 5 hal ini menurut saya hal-hal yang dari pemikiran saya itu ya yang mungkin leader perlu untuk menguasai dari sisi value-nya gitu. Itu sih. Iya, gitu ya. Kalau misalnya kita bisa rangkum 5 values yang Pak Busat pegang sampai dengan saat ini, yang pertama adalah leadership integrity, itu the basic foundation for everything ya Pak ya. Lalu yang kedua interpersonal skill, itu juga the important thing to have because karena kita juga berhubungan sama orang, how we can communicate, the goals, the company goals, sehingga mereka paham kita memiliki satu visi dan misi yang sama. Lalu yang ketiga yaitu strategic thinking dan analytical thinking, itu juga penting banget untuk kita bisa melakukan decision yang tepat. Begitu. Terus yang keempat adalah motivate people. Kita encourage our team untuk bisa melakukan sama-sama. Tadi mau ada ataupun nggak ada, pimpinan semua orang udah paham apa yang harus mereka lakukan tanpa kita harus into details ngecekin tiap hari ya Pak ya. Dan yang terakhir adalah driving change. Kita bisa memiliki semangat yang sama untuk berubah ke hal yang lebih baik tentunya, dan itu untuk kepentingan perusahaan. Gitu. Thank you Pak. Itu penting banget tuh buat temen-temen ya, Bian ya, untuk itu insight yang benar-benar saya sama Bian itu terpatri. Tapi yang nomor satu itu harus dipegang teguh gitu ya. Walaupun yang lain. Ya betul Pak. Jadi orang-orang juga itu trust ya Pak ya. Dan itu bisa maksudnya kayak jadi basic foundation untuk sustainability of the company, bukan hanya pribadi ya Pak ya. Yang kedua Pak terkait leadership.